Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Pak Guru Iki Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tutorial Office kembali, yaitu tentang Microsoft Office Excel atau Microsoft Excel. Apa itu? Tentang bagaimana cara penulisan angka yang otomatis di Microsoft Excel. Oke, kita buka aplikasi Excel-nya ya teman-teman, tinggal buka saja. Di sini saya sudah sediakan misal saja contoh datanya begini. Kemudian kita ingin membuat angka ke sini nih, gitu ya. Kalau yang sederhana, memang kita bisa menuliskan 1, enter 2, enter 3, enter 4, enter 5, enter, dan seterusnya, ya. Tapi tentu itu akan melelahkan jika data yang kita akan berikan nomor adalah ratusan, bahkan ribuan, gitu ya. Maka ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk memberikan penomoran secara otomatis. Oke. Yang pertama, yaitu kita ini masih manual sih bahasanya saya ya. Yang pertama kita klik angka 1, kemudian enter 2, kita tulis 2 angka pertama. Kemudian kita labur, kita blok. Kemudian arahkan kursornya teman-teman ke pojok kanan bawah dari hasil blokan ini ya, hasil drag ini ya. Sampai kursornya yang tadinya putih menjadi agak kehitaman. Bukan agak ya, menjadi hitam lah. Hitam plus. Kemudian ini diklik pada mouse, ditahan tapi ya klikannya ya, jangan dilepas ya. Ditarik kemudian sampai dengan sejumlah angka yang teman-teman butuhkan. Kalau 33 tinggal kita lepas. Maka dia otomatis menuliskan angkanya sendiri. Oke. Itu yang pertama ya. Tergantung nanti teman-teman butuhnya sampai angka berapa. Itu bahkan sampai ribuan pun bisa ya. Oke, itu cara yang pertama. Yang kedua, ini lumayan lebih mudah lagi gitu ya. Kita tinggal klik angka 1 saja. Oke, angka 1 kemudian kita klik gitu ya. Sebelumnya klik di luar dulu ya. Dan kita klik sampai ini aktif ya, tanda fill ini. Saya ulang, kalau seandainya saya baru menulis pertama kali, angka 1 ini akan mati. Nah, ini tidak berfungsi. Saya klik dulu di tempat lain, kemudian saya klik kembali angka 1 ini. Maka ini berfungsi, fill. Di menu home ya. Di menu home ada ribbon fill ya, kita klik di sini. Kemudian kita pilih series. Nah, di series ini kita boleh memilih mau menulis angka ke bawah. Nah, dalam bahasa Excel-nya ini kolom ya, kolom, atau ke samping. Kalau ke samping dalam bahasa Excel-nya disebut baris. Kalau bahasa Inggrisnya row, kalau bawah kolom. Kalau saya ingin menulis ke samping, maka pilih row, kemudian pilih linear, dan tentukan mau mulai dari angka berapa sampai angka berapa. Misalkan 6. Dan tinggal kita klik OK. Maka dia akan otomatis menulis angka 6. Oke, ke samping. Maunya saya ke bawah, bro. Nah, gampang saja, bro. Tinggal klik lagi ulang. Kita klik fill. Pilih series. Kemudian columns. Tetap ini linear ya. Di series nih kolom. Tipenya linear dari 1 sampai 400 misal ya. Kita coba ya. Oke. Kita lihat angka yang terakhir. Klik kontrol dan tanda panah bawah ya. Maka dia akan angka terakhir 400. Oke. Kita hapus dulu. Itu cara yang kedua, mengisi atau otomatis angka di Excel gitu ya. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumus ini ada kriterianya gitu ya. Misalkan di sini sudah ada datanya nih. Nama A, nama B, nama C, dan seterusnya. Kemudian saya ingin menulis nomornya di sini. Saya sudah punya datanya gitu. Kita sudah punya datanya. Saya tinggal kasih nomor doang gitu ya. Supaya nanti kalau ada yang salah gitu ya, ada yang tidak terisi itu tidak diberikan nomor misal. Oke, nanti kita akan bahas sampai tuntas ya, sampai selesai. Tapi kita mulai dulu dari awal lah. Rumus yang pertama dulu, yaitu menggunakan rumus if dan kombinasi row ya. Kalau if dengan kombinasi row, ini kita tulis sama dengan if itu jika ya. Nah, sebenarnya aplikasi di Excel itu, rumus di Excel itu memanfaatkan logika. Jika teman-teman logikanya bisa difungsikan dengan baik, artinya teman-teman bisa melogikakan gitu ya, apa yang teman-teman inginkan, maka insya Allah akan mudah menggunakan Excel ini gitu ya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Poinnya di logika. If itu artinya jika.
Jika apa? Saya buka kurung. Jika di kolom ini, kolom nama ini kolom J ya. Saya klik saja. J2, ini baris kedua. Jika J2 ini sama dengan sama dengan kosong. Kalau kosong itu kita kasih tanda petik 2. Ya. Artinya tidak ada angkanya, tidak ada tulisannya. Maka saya akan mengosongkannya. Nah, di sini sudah ada petunjuk rumusnya ya. If dalam kurung logical test, value if, value if false. Ya. Jadi kita pisahkan antara logika pertama dengan logika true dengan logika false ini dengan tanda koma. Kita klik koma, maka dia berpindah nih hitamnya ke sini nih. Kalau dia kosong, kalau dia true, artinya J2 ini sama dengan kosong, apa yang akan terjadi? Oh, kita kosongkan nomornya. Nah, maka klik kosong gitu ya. Kosong itu tanda petik 2 kali ya. Tanda petik 2 kali. Kalau dia ada isinya bagaimana? Berarti kan false dia, berarti salah dia. J2 itu tidak kosong gitu ya. Maka kita kasih tanda koma, kemudian kita berikan rumus baru gitu ya. Yaitu row. Nah, row ini baris gitu ya. Barisnya ini kita akan kasih min. Kita akan berikan penomoran dengan row. Min berapa? Min angka di atas ini ya. Kalau ini angka 2 berarti minnya 1. Saya enter. Kita coba lihat hasil. Yes. Oke. Nomornya sudah ada. Kita coba generate. Klik 2 kali di, saya ulang. Kalau sudah jadi 1 ya. Kita tinggal klik generate. Klik 2 kali pada kolom yang tadi. Pada tanda plus hitam ini klik 2 kali. Nah, apa bedanya dengan fungsi series tadi gitu ya? Kalau yang series itu nanti berapapun, misalkan di sini ada nih siswa E, siswa F, siswa H, J. Misalnya. Saya tarik aja dah. Nah, dia akan diloncat nomornya. Ya. Dia tidak akan diberikan nomor. Ini salah satu fungsinya ya. Cuma kekurangannya yaitu tadi. Ini kalau ada isinya, dia akan otomatis terisi 4. Ini kalau diisi, otomatis terisi 7. Dan seterusnya ya. Oke, itu yang ke selanjutnya. Saya lupa nih, ada yang beberapa. Dengan fungsi if row ya. Kemudian yang ke selanjutnya, bisa tidak dengan selain row? Artinya tidak ini perlu saya jelaskan, sorry. Mengapa min 1 sekali lagi? Kita menggunakan karena kita akan memulai dari angka 1 gitu ya. Angkanya nih mulai dari angka 1, maka saya harus mengurangi angka tempat mulainya. Ini mulainya di baris kedua, maka saya harus kurangi 2 ini dengan angka 1. Kalau saya ingin, misalkan ya, saya ingin agar di sini nih rumusnya gitu ya. Di sini rumusnya saya kasih angka di sini. Nah, dia akan mulai dari 15. Bagaimana supaya angka 1 di sini? Maka teman-teman harus sesuaikan minnya. Ini kan di baris ke-16. Supaya jadi 1, maka 16 harus dikurangi 15. Maka di baris ini min 15. Oke, kalau seandainya misalkan judulnya di sini nih. Jadi kita abaikan data yang ini gitu ya. Baru nomor satunya di sini. Maka ingat minnya ini tadi min 15, disesuaikan gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita gunakan rumus lagi. Yang ketiga nih, yang keempat lah ya. Yang keempat, kita gunakan rumus yang lain. Masih if sih ya. Masih if, yaitu if kita buka kurung, sekali lagi ada logikanya di sini. Kita gunakan ini lagi sama dengan 0 gitu ya. Ini boleh gunakan lebih besar, lebih kecil sebenarnya ya. Tapi kita bisa gunakan ini sajalah yang gampangan gitu ya. Jika J2 ini kosong, tidak ada datanya gitu ya. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma, sekali lagi ini rumusnya. Koma, apa yang terjadi jika dia kosong? Ya kita kosongkan nomornya. Kalau dia ada gitu ya, kalau ada isiannya. Nah,
Ini bisa kita gunakan rumus line row tadi, yaitu dengan rumus counta istilahnya ya. Counta, yaitu kita menghitung nanti ya. Dia akan menghitung kolom atau sel yang memiliki yang memiliki data gitu ya. Counta, buka kurung, kemudian kita gunakan sel J2 nya lagi ya. J2 kemudian kita kasih tanda dolar, yaitu dengan mengklik F4 pada keyboard. Nah, tanda dolar di J, depan J, dan juga tanda dolar di depan 2. Titik 2, aduh. Sorry. Ulang. Saya ulang. Ini J2, kita kasih dolar. Aduh. Sampai J2 ya. J2 dolar titik 2 J2. Artinya dia akan menghitung mulai dari sini sampai dengan di sini gitu ya. Kenapa ini tidak kita berikan dolar? Dolar itu untuk mengunci sih ya. Supaya ini tidak terkunci nanti. Kalau dia datanya banyak, dia akan menghitung dari sini sampai datanya berapa. Oke, kita tutup. Kemudian kita enter. Kita lihat hasil. Oke. Sama ya. Sebenarnya sama saja. Jadi kalau fungsi ini, kalau saya boleh jelaskan ya, counta ini dia akan menghitung. Apa yang dihitung? Data yang ada di sebelahnya ini, yaitu pada kalau J2-nya kosong, ya, maka dia akan kosong. Tapi kalau J2-nya ada isinya, maka dia akan menghitung. Apa yang dihitung? Ada berapa jumlah data? Data di sini dari J2 dikunci ya, berarti dia akan selalu dari sini sampai dengan J2, karena ini untuk baris yang pertama. Kalau kita tarik misalkan, nah ini kita tarik misalkan agak banyak kan, ini kan kosong nih. Kalau kita isi data di sini, dia akan terisi otomatis nomornya di sini. Ya. Oke. Nah, kita coba jelaskan dengan yang baris kelima. Jadi rumus ini, jika J6 itu siswa E ya. Jika data di J6 ini tidak kosong, artinya ada tulisannya, ada datanya, maka dia akan menghitung ada berapa sih jumlah angka atau data dari J2 tadi. Makanya kita kunci J2 ya, supaya dia tetap menghitung dari atas gitu. Sampai dengan J6, sampai dengan yang terakhir ini 2, 4, 5, 5, maka dia kasih nomor 5 itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami logikanya, tapi ada syaratnya. Nah, ini cara kedua lah. Cara ketiga nanti mirip-mirip ya. Kalau cara yang ketiga itu nanti jika nama ini isinya rumus, misalnya Riki Sunaria Ahmad Bali Suka Hardiman Sofian Kurnia. Nah, misalkan datanya terdiri atas rumus Cancatenate. Kita misalkan aja lah. Oke. Oh, dia akan terisi otomatis kan, enak gitu ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek menulis nomor, dia akan tertulis sendiri. Menurut saya itu sih pentingnya, itu bagusnya gitu ya. Kita menggunakan if dengan counta ini, ya bisa divariasikan gitu. Jadi dia akan berlaku dari perhitungan sel mana dia mulai gitu ya.
Ini dari J2 tadi sampai inilah, sampai J2 dia mulai. Yang ini dari J2 berarti sampai J3, berarti dua data nih, maka dia dikasih nomor 2. Di sini ada 3 data, maka dia dikasih nomor 3. Begitu seterusnya. Saya kira itu ya. Mohon maaf kalau dia kurang jelas menurut teman-teman. Silahkan boleh komentar lah di bawah jika ada yang mau ditanyakan. Semoga saya bisa menjawabnya. Poinnya satu, belajar logika, insya Allah Excel itu gampang dan memudahkan pekerjaan teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.